illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar, walillahil hamd. Para hadirin salat Id rahimakumullah, ahlan wa sahlan di Masjid Al-Amin ini adalah Ramadan kedua sejak diresmikan pada April 2021. Kegiatan bulan Ramadan yang dilaksanakan adalah sholat taraweh, kultum tarawih, dan kuliah subuh. Kemudian ada buka bersama, kemudian ada tilawah Al-Quran, ada iktikaf dan qiyamul lail 10 hari terakhir Ramadan. Kemudian yang terakhir ada zakat fitrah. Laporan zakat fitrah pada Ramadan 1443 Hijriah, kami menerima beras sebanyak 585 kg dan menerima uang sejumlah Rp5.320.000 yang diwujudkan dalam bentuk beras dan didistribusikan kepada 117 mustahik di lingkungan RT 1 dan RT 2 RW 4. Pengumuman mengenai Idul Fitri. Salat Idul Fitri akan dimulai pukul 7 waktu Indonesia Barat dan akan dipimpin oleh Ustadz Mu'adz Abdul Razak Hafizahullah.
Adapun rangkaian sholat Idul Fitri dimulai dari sholat 2 rakaat dengan 7 kali takbir di rakaat pertama dan 5 kali takbir di rakaat kedua. Kemudian dilanjutkan dengan khutbah Idul Fitri yang akan disampaikan oleh Ustadz Abiyu Muhammad Ghazali SE. Kami himbau kepada para jamaah agar tetap di tempat dan mendengarkan khutbah hingga selesai. Terakhir, kepada para jamaah dimohon untuk men-silent alat komunikasi sementara waktu dan menjaga ketertiban selama sholat Idul Fitri dilaksanakan. Kami keluarga DKM Masjid Al-Amin mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar,
Bapak Ibu, waktu sudah masuk pukul 7. Mari kita laksanakan sholat berjamaah. wa'tadilu istaqimu yarhamukumullah safnya wa diluruskan bendera. Teknik sholatnya rakaat pertama takbir, kemudian ada tambahan 7 takbir, baru dimulai Al-Fatihah dan surat. Kemudian di rakaat kedua ada tambahan 5 kali takbir, kemudian seterusnya hingga salam. Allahu Akbar. 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 Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط
الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه
وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Mukhlishina lahud-din walau karihal kafirun. Walau karihal musyrikun. Walau karihal munafiqun. La ilaha illallah wahdah. Sadaqa wa'dah. Wa nasara 'abdahu wa a'azza jundahu wa azamal ahzab wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa fil ayatil ukhra, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh semesta alam, yang dengan rahmat, ampunan, taufik dan hidayahnya pada hari ini kita berkumpul di masjid ini untuk melaksanakan sholat Idul Fitri di pagi hari. Selanjutnya sholawat berikan salam, marilah sama-sama kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang Nabi yang merelakan mempertaruhkan nyawanya demi keamanan kita pada saat ini. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian dengan sebenar-benar takwa, yaitu menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri Masjid Al-Amin yang dimuliakan oleh Allah. Beberapa jam yang lalu kita mendengar kalimat takbir berkumandang di seluruh dunia. Bahkan tidak hanya mendengar, tapi kita juga mengucapkan. Pertanyaan paling mendasar tentu, kenapa kita bertakbir? Bukankah setiap sholat kita bertakbir? Setiap ruku kita bertakbir? Setiap sujud kita bertakbir? Lalu kenapa Allah perintahkan pada hari ini, begitu terbenam matahari Ramadan, lalu timbul hilal Syawal, kita diperintahkan untuk bertakbir? Apa yang telah Allah lakukan kepada kita sehingga kita harus bertakbir pada hari ini? Apa gerangan yang telah Allah perbuat sampai Allah memerintahkan kita untuk mengagungkannya pada hari ini? Maka pertanyaan ini sudah Allah jawab dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Walitukabbirullaha ala ma hadakum. Dan untuk bertakbir atas petunjuk yang telah Allah berikan kepada kalian. Petunjuk apa yang telah Allah berikan kepada kita? Maka mari Pak, para hadirin sekalian, kita sama mundur beberapa ayat di mana terdapat sebuah perintah tentang puasa yang ayat ini begitu sering kali kita dengar. Bahkan sebagian dari kita hafal akan ayat ini. Ayatnya ada di surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kalau seandainya kita hanya melihat ayat ini sekilas saja,
maka ayat ini tidak lebih dari sekedar perintah puasa untuk kita. Tapi tidak bagi para ulama kita, Pak. Ayat ini mengandung sebuah kasih sayang yang begitu besar dari Allah. Maka para ulama menjelaskan kepada kita ayat ini, ayat perintah ini dimulai dengan kata ya ayyuhalladzina amanu. Bagi para ulama, kenapa Allah harus memulai ayat ini dengan kata wahai orang-orang yang beriman? Kenapa untuk perintah puasa dimulai dengan kata wahai orang-orang yang beriman? Bukankah puasa itu wajib untuk semua muslim? Kenapa tidak wahai orang-orang muslim? Kenapa harus wahai orang-orang yang beriman? Maka para ulama menjelaskan, apa iman itu memang? Sampai Allah memulai kata perintah ini dengan kata iman. Iman itu berarti membenarkan ataupun mempercayai apa yang Allah dan Rasulnya sampaikan. Entah apa yang Allah sampaikan itu masuk di logika ataupun tidak, masuk akal ataupun tidak. Itulah iman, Pak. Nabi Musa alaihissalam, ketika beliau dikejar oleh pasukan Fir'aun, kemana Allah memerintahkan Nabi Musa? Ke laut. Kalau seandainya Nabi Musa mementingkan logikanya pada saat itu, maka ini adalah perintah yang tidak masuk logika. Karena bagaimana mungkin saya dikejar lalu saya harus lari ke laut yang ujung-ujungnya adalah air. Tapi Nabi Musa pada saat itu tidak mengedepankan logikanya, beliau menggunakan iman pada saat itu. Tapi lihat apa yang Allah berikan setelah Nabi Musa menggunakan imannya. Jangankan jalan, laut dibelah oleh Allah. Ketika pada saat menggunakan imannya. Berbanding terbalik dengan iblis. Pada saat iblis diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepada Nabi Adam, apa yang iblis katakan? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, saya ini engkau ciptakan dari api. Dan Adam engkau ciptakan dari tanah. Unsur api tentu lebih mulia daripada unsur tanah. Tidak akan mungkin saya bersujud dari sesuatu yang engkau ciptakan dari tanah, ya Allah. Iblis menggunakan logikanya pada saat itu. Apa yang Allah lakukan? Iblis terlaknat sampai hari ini dan hari kiamat. Dan pantas sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu, seandainya iman beliau ditimbang keimanan beliau, lalu digabung seluruh keimanan kita yang hadir pada saat ini, bahkan seluruh umat di dunia, akan masih lebih tinggi keimanannya Abu Bakar, akan masih lebih berat keimanannya Abu Bakar, karena rasa percaya dan membenarkan apa yang Allah sampaikan lebih besar dari siapapun di dunia ini. Maka kalimat ini dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Tidak cukup hanya menjadi seorang muslim untuk mendapatkan perintah puasa. Karena betul banyak orang-orang muslim yang merasa goyah dengan ibadah puasa ini, dengan perintah puasa ini. Kenapa saya diperintahkan puasa? Kenapa saya harus menahan lapar? Kenapa saya harus menahan haus? Kenapa saya tidak boleh bercampur dengan istri saya? Padahal itu adalah yang halal semua buat saya. Mempertanyakan, goyah hatinya. Maka tidak cukup menjadi seorang Islam untuk mendapatkan perintah puasa. Lalu Allah teruskan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Telah aku jadikan untuk kalian puasa. Telah aku wajibkan atas kalian berpuasa. Yang menarik kata para ulama adalah kata selanjutnya. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Para ulama menjelaskan, kenapa Allah menggunakan kata kama kutiba alal ladzina min qablikum? Bukankah wajar? Bukankah bisa saja Allah menjelaskan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam la'allakum tattaqun. Selesai bagi Allah. Wahai orang beriman, aku wajibkan atas kamu berpuasa supaya kamu bertakwa. Kenapa harus ada kata kama kutiba alal ladzina min qablikum? Sebagaimana orang-orang sebelum kalian juga saya perintahkan untuk berpuasa. Maka para ulama mengambil dua hal. Yang pertama adalah memang Allah ingin menjelaskan bahwasannya puasa ini telah dijalankan oleh orang-orang sebelum kami. Yang kedua adalah bentuk kasih sayang Allah. Kenapa? Karena seandainya kita sebagai pelatih
lalu ada seorang yang kita latih itu merasa sangat berat, merasa sangat letih dengan yang dilatihannya, maka tentu kalimat saya ini juga pernah melakukan apa yang kamu lakukan dulu, maka tentu itu akan menjadi lebih mudah buat yang sang dilatih. Maka ada kasih sayang Allah di sini. Lalu Allah jelaskan di kata selanjutnya, la'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Memang kenapa kalau kita bertakwa? Apa yang kita dapat kalau kita bertakwa? Allah sudah jelaskan di surah Ali Imran ayat 133. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawat uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian kepada ampunan Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri Masjid Al-Amin. Kita tidak sedang memperebutkan sebuah tiket bus mewah yang kalau seandainya sudah penuh bangkunya, kita harus berdiri. Kita tidak sedang memperebutkan sebuah komplek mewah yang seandainya kompleknya itu sudah penuh, kita harus cari komplek yang lain. Tidak. Kita sedang memperebutkan surga yang luasnya jannatin arduhas samawat, yang luasnya seluas langit dan bumi. Surga itu cukup bagi kita semua, bahkan untuk orang kafir. Tapi orang kafir tidak pernah menginginkan surga itu. Maka para ulama menjelaskan, dalam satu ayat ini saja kita sudah pantas bertakbir atau mengagungkan Allah. Kenapa? Karena dalam satu ayat saja itu sudah sangat komplit. Allah mulai dengan kata ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ada perintah di situ. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, ada keringanan di situ. Lalu ada itu perintah, ada keringanan, saat itu juga Allah balas hadiahnya la'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Tapi sudah selesaikah kasih sayang Allah di situ? Belum, Pak. Allah lanjutkan di ayat setelahnya. Ayyaman ma'dudat. Hari-harinya telah ditentukan. Para ulama menjelaskan bahwasanya ayyaman ma'dudat ini adalah sebuah keringanan bagi kita. Bahwasanya puasa kita tidak setahun penuh. Kita tidak selamanya menahan lapar, kita tidak selamanya menahan haus. Tapi ada waktunya ayyaman ma'dudat. 29 atau 30 hari. Sudah sampaikah kasih sayang Allah di situ? Belum, Pak. Allah lanjutkan di kata selanjutnya, faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Barang siapa di antara kalian yang sakit, sedang dalam perjalanan, maka silakan diganti di hari yang lain. Bukankah bisa bagi Allah menjelaskan puasa saja, tidak peduli kita mau mati, tidak peduli kita mau susah. Kenapa Allah menjelaskan seperti itu? Ringan dan kasih sayang yang Allah letakkan di situ. Kita ini hamba, Pak. Kita bisa apa kalau seandainya Allah memerintahkan kita sesuatu, kita tidak bisa menolaknya. Tapi Allah beri keringanan di situ. Sudah sampaikah kasih sayang Allah di sini? Belum, Pak. Allah teruskan di kata selanjutnya, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Kalau seandainya kalian tetap tidak mampu, silakan membayar fidyah. Tidak cukup Allah membiarkan kita mengganti di hari yang lain. Allah kasih juga kesempatan kita untuk membayar fidyah jika kita tidak mampu. Mungkin ada di antara kita yang sudah tua tidak mampu untuk berpuasa. Ada ibu-ibu yang sedang mengandung, tidak berat mengandung itu. Ada juga ibu-ibu yang sedang menyusui, tidak sanggup dia harus berpuasa ketika menyusui. Maka Allah kasih dia fidyah. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lahu. Dan barang siapa yang memberikan secara lebih baik, maka kebaikan itu kembali kepada dia. Dan Allah jelaskan wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan seandainya kalian berpuasa, maka itu sungguh lebih baik buat kalian. Kenapa puasa itu baik? Jangankan orang Islam, Pak. Dokter di Eropa yang mereka kafir, mereka itu bingung, Pak, dengan puasa ini. Seperti Dr. Axe dari Eropa, beliau menjelaskan dalam bukunya 7 Things Benefit of Fasting.
7 manfaat dari berpuasa. Beliau meneliti bahwasanya puasa itu begitu baik buat jasmani seorang. Bagaimana puasa itu menjadi restar buat tubuh seorang, buat darahnya, buat tubuhnya, buat paru-parunya, buat jantungnya. Karena 11 bulan sebelumnya kita makan apa yang kita mau, kita minum apa yang kita mau. Lalu pada 1 bulan ini kita disuruh menahan oleh Allah. Itu menjadi restar buat tubuh kita. Jadi puasa tidak hanya bermanfaat untuk jasmani saja, tapi juga rohani kita. Bahkan silakan tanya kepada para pedagang di bulan puasa ini, omset yang mereka dapat. Silakan tanya. Bahkan kalau kita mau mementingkan logika, pasti semua orang penjual nasi khususnya akan komplain. Karena kita hanya bisa berjualan saat sahur ataupun saat berbuka. Yang biasanya kita bisa berjualan full. Tapi silakan tanya omsetnya. Setiap kali bulan Ramadan pasti bertambah. Kenapa begitu? Karena pada saat itu keridhaan Allah begitu besar, Pak. Betapa banyak kita yang tadinya tidak pernah tilawah menjadi tilawah. Betapa banyak dari kita yang tadinya tidak pernah sholat menjadi sholat. Berapa banyak dari kita tidak pernah berpuasa menjadi puasa. Timbul ridho Allah di situ, Pak. Sampai Allah menggerakkan bukan hanya secara jasmani dan rohani, tapi juga ekonomi. Bahkan mohon maaf, para kupu-kupu malam, mereka berhenti menjajakan dirinya di tengah malam karena apa? Mereka malu pada saat itu bulan Ramadan. Bulan Ramadan tidak hanya berdampak pada jasmani, tidak hanya berdampak pada rohani, bahkan secara sosial dan ekonomi. Tapi sudah sampaikah kasih sayang Allah di situ? Belum. Allah jelaskan di ayat selanjutnya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu huda. Bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya sebuah petunjuk yang bernama Al-Quran. Kenapa kita butuh petunjuk, Pak? Bukankah tanpa petunjuk, tanpa Al-Quran kita akan tetap baik sesama tetangga kita? Bukankah kita akan tetap menjalin silaturahim kepada sesama kita? Kenapa kita butuh petunjuk? Kenapa kita butuh Al-Quran? Kalau seandainya, Pak, kita ke sebuah tempat, sebuah kampung, sebuah hutan yang kita tidak pernah ke sana sebelumnya, maka tentu kita akan merasa aman dan nyaman jika kita membawa seseorang yang dia tahu sangat medan itu, Pak. Dia tahu di mana jurang, dia tahu di mana lubang, dia tahu arah kemana kita harus berjalan supaya selamat. Maka tentu kita akan merasa aman dan nyaman pada saat ada penunjuk jalan. Nah, kita di dunia ini, Pak, mohon maaf, bukan hasil reinkarnasi. Kita tidak pernah datang ke bumi ini sebelumnya. Kita juga akan menjadi terakhir kalinya berada di dunia ini, Pak. Maka kita butuh sebuah petunjuk. Allah jadikan petunjuk itu adalah Al-Quran. Kita ini tahu apa, Pak? Wallahi kita tidak tahu apapun. Bahkan kita tidak tahu Allah itu Ahad seandainya Allah tidak menjelaskan di dalam surat Al-Ikhlas yang biasa kita baca. Qul huwallahu ahad. Kita tahu dari mana Allah itu Ahad kalau seandainya Allah tidak menjelaskan. Kita saat ini mendapat cahaya yang besar. Dari mana cahaya ini? Dari Allah. Dari mana tahunya Allah menjelaskan dalam surat An-Nur? Allah nur samawati wal ard. Kita ini tahu apa, Pak? Kita tidak tahu bahwasanya hidup kita ini hanya untuk ibadah seandainya Allah tidak memberitahu kepada kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wallahi tahu apa kita, Pak? Maka kita butuh sebuah penunjuk Al-Quran itu. Dan Al-Quran bukanlah hanya sebuah petunjuk belaka. Al-Quran adalah firman Allah. Itu adalah kata-kata Allah. Allah ingin berbicara kepada kita melalui Al-Quran. Pada saat kita berputus asa, pada saat kita mulai menyerah terhadap diri kita sendiri, buka surat Az-Zumar ayat 53. Apa yang Allah bicarakan kepada kita? Apa yang Allah katakan di situ? Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Wahai para hambaku, kata Allah, yang mereka merasa putus asa terhadap dirinya sendiri karena melampaui batas, janganlah kalian berputus asa dari rahmatku. Kita tidak akan pernah tahu seandainya Allah tidak menjelaskan di ayat itu, Pak. Lalu tiba-tiba Allah menjadikan sebuah program bernama puasa.
di mana pada saat kita bertilawah, tilawah itu menjadi berlipat ganda. Salat kita menjadi berlipat ganda. Sedekah kita menjadi berlipat ganda. Kita tidak pernah tahu sesuatu apapun seandainya Allah tidak memberitahu kita. Maka Allah sangat sayang kepada kita. Maka Allahu akbar walillahil hamd. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas. Hudal linnas. Apapun sukumu, apapun warna kulitmu, dari manapun kamu berasal, Al-Qur'an adalah petunjukmu. Bismillah Allah ingin berbicara kepada kita. Apakah Allah tidak bisa berbicara dengan kita langsung? Kenapa harus melalui Al-Quran? Pernahkah kita mendengar kisah Nabi Musa yang ingin melihat Allah? Allah bukakan satu tabir yang meledak gunung dan pingsan Nabi Musa. Hanya melihat cahaya Allah. Bagaimana seandainya kita berbicara dengan Allah? Ini bukan tempatnya, Pak. Ada tempatnya nanti kita berbicara langsung dengan Allah. Maka melalui Al-Quranlah Allah ingin berbicara kepada kita. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dan Allah jelaskan dalam Al-Quran itu tentang petunjuk dan pembeda antara hak dan yang batil. Sudah sampaikah kasih sayang Allah di situ? Belum, Pak. Allah jelaskan di kata selanjutnya. Faman syahidu minkum syahr. Faman syahida minkum syahra falyasum. Barang siapa dari kalian yang bertemu pada bulan itu yaitu bulan Ramadan, falyasum, maka berpuasalah. Wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Allah ulangi lagi kata ini, Pak. Barang siapa di antara kalian yang sedang sakit atau sedang safar, maka silakan ganti di hari yang lain. Wallahu yuridu bikumul yusra wa yuridu bikumul usra. Dan Allah tidak menginginkan sebuah kesulitan kepada kalian, dan Allah ingin menginginkan sebuah kemudahan kepada kalian, dan Allah tidak menginginkan sebuah kesulitan kepada kalian. Lalu Allah jelaskan di kata selanjutnya, kasih sayang Allah adalah kata selanjutnya. Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddah. Dan sempurnakanlah bilangan kalian berpuasa. Wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan bertakbirlah kalian, mengagungkanlah Allah kalian, supaya kalian menjadi orang-orang yang bersyukur. Memang kenapa kita harus bersyukur, Pak? Dari tadi mulai dari ayat 183 sampai sekarang, coba kita perhatikan apa kepentingan Allah dengan sholat kita, Pak. Kenapa kita harus bersyukur? Apa kepentingan Allah dengan sedekah kita? Apa kepentingan Allah dengan zakat kita? Apa kepentingan Allah dengan puasa kita? Apakah karena puasa Allah menjadikan Allah lebih mulia? Tidak, Pak. Apakah dengan sedekah kita menjadikan Allah lebih agung? Tidak, Pak. Allah tidak perlu mementingkan sesuatu apapun dari ibadah kita. Tapi semua ibadah yang kita lakukan kembali kepada kita sendiri, Pak. Maka wajar seandainya di hari ini Allah memerintahkan kita untuk bertakbir, untuk mengagungkan Allah. Sudah selesaikah kasih sayang Allah di situ, Pak? Belum. Allah lanjutkan di ayat selanjutnya. Pada saat kita sudah siap ditempa oleh bulan Ramadan, siap melanjutkan 11 bulan selanjutnya, Allah lanjutkan ayatnya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau seandainya kalian bertanya tentang aku, maka katakan bahwasanya inni qarib, saya itu dekat. Allah tidak pernah meninggalkan kita, kita lah yang terus meninggalkan Allah.
Maka Allah jelaskan di kata selanjutnya untuk 11 bulan ke depan. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Saya menjawab semua doa-doamu, semua kata-katamu, semua permohonanmu dengan syarat 11 bulan ke depan, fal yastajibuli. Maka laksanakanlah perintahku. Wal yu'minu bi, dan berimanlah kepadaku. La'allahum yarshudun, supaya kalian terus berada dalam kebenaran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Para hadirin jamaah salat Idul Fitri Masjid Al-Amin yang dimuliakan oleh Allah. Sesungguhnya pada hari ini sepatutnya kita berbahagia, karena pada hari ini adalah hari raya bagi kita semua. Maka mari sama-sama kita bahagiakan saudara-saudara kita. Kita bahagiakan para saudara-saudara kita, baik yang masih hidup maupun yang telah wafat. Kita doakan mereka. Kita doakan sahabat kita. Kita doakan saudara kita. Kita doakan tetangga kita. Kita doakan guru-guru kita. Kita doakan ibu dan bapak kita. Karena bisa jadi jasa mereka selama hidup belum sempat kita balas. Karena bisa jadi apapun yang mereka lakukan, kata yang kita keluar dari mulut kita masih menyakiti mereka. Maka mari sama-sama kita bahagiakan mereka. Kita doakan mereka. Karena seberapa sering ayah kita, bapak kita letih kakinya pada saat bekerja, tapi pada saat pulang beliau tersenyum kepada kita. Karena seberapa sering ayah atau bapak kita menahan terik panasnya matahari saat bekerja, namun ketika pulang berkata, "Apa kabarmu, Nak? Ayah baik-baik saja. Sudah sholatkah kamu?" Padahal panas di badannya belum juga hilang, tapi yang diperhatikan adalah anaknya. Ibu atau mama kita, seberapa sering ibu atau mama kita menahan pegal tangannya pada saat menggendong kita dalam buayannya, tapi beliau tahan rasa pegalnya itu supaya kita nyaman dalam dekapannya. Seberapa sering ibu ataupun mama kita itu lewat sholat duhanya karena masih ada air kencing najis dari kita yang menempel di bajunya. Seberapa sering ibu kita karena kata-kata kasar yang keluar dari mulut kita sampai kita tidak pernah memaaf kepada beliau, sampai beliau akhirnya meninggal. Tapi sudah kasar omongan kita kepada dia. Tahukah Bapak Ibu sekalian apa yang beliau doakan pada saat tahajudnya? Ya Allah, jadikanlah anakku ini anak yang soleh, solehah. Ampuni dosanya. Tidak ada masalah engkau jadikan aku seperti ini, tapi berikanlah kehidupan yang lebih baik kepada dia. Tapi sampai saat ini pun kita belum sempat membalas jasa-jasa mereka. Maka mari kita bahagiakan mereka, karena apa yang mereka inginkan. Apakah mobil mewah? Bukan. Apakah jabatan tinggi yang kita berikan kepada mereka? Tidak. Yang mereka inginkan adalah doa kita anaknya pada saat ini. Yang mereka inginkan adalah sedekah yang kita berikan dengan niat untuk mereka. Yang mereka inginkan adalah haji dan umroh yang kita niatkan untuk mereka. Begitu juga saudara-saudara kita di Palestina, mari sama-sama kita doakan mereka untuk kemenangannya. Karena betapa sakitnya saudara-saudara kita pada saat kita memakan takjil dengan enak, mereka diserang oleh para Zionis. Maka mari sama-sama kita berdoa. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat
اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرة الموت واجعلنا للمتقين إماما. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في سوريا وفي العراق وفي أفغانستان وفي فتani Thailand وفي Morocco Filipin وفي Uyghur Cina waj'alna minhum ya rabbal alamin. Ya Allah ya rabbal alamin, ampuni dosa-dosa kami, ampuni dosa-dosa guru-guru kami, ampuni dosa saudara-saudara kami, ampuni dosa ibu dan bapak kami ya Allah. Kami belum sempat membalas jasa mereka ya Allah, maka ampunilah mereka, jadikanlah kuburannya Allah min riyadil jinan ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, di hari ini ya Allah, sempurnakanlah ibadah kami, terimalah puasa kami, terimalah salat kami, terimalah zakat kami, terimalah sedekah kami ya rabbal alamin. Ya Allah, terimalah semua ibadah kami ya Allah. Jadikanlah kami bersih sebagaimana bayi juga bersih pada saat beliau dilahirkan ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, hanya kepada Engkaulah kami bermohon, ampuni ya Allah. Wallahi ampuni dosa ibu bapak kami pada saat mereka masih hidup. Banyak dosa kami yang kami perbuat kepada mereka, banyak jasa yang tidak kami balas, banyak perkataan yang menyinggung hati mereka, tapi masih saja mereka mendoakan kita untuk menjadi anak yang soleh dan soleha ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ampuni kami ya Allah. Sungguh Engkau yang Maha Pengampun ya Allah. Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami di Palestina ya Allah. Sakit mereka ya Allah, dibunuh mereka ya Allah. Tolonglah mereka, amankan mereka, berilah mereka pahala yang setimpal ya Allah. Jangan jadikan mereka termasuk orang-orang yang dizalimi ya Allah. Selamatkanlah ulama-ulama ya Allah. Selamatkanlah ulama-ulama kita ya Allah. Ulama yang dizalimi sampai dengan hari ini mereka tidak bisa berkumpul dengan keluarganya ya Allah. Ya Rabbal Alamin, sungguh Engkau yang Maha Pembimbing ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Taqabbalallahu minna wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad.
Nah, Bakmal begini. Oke, sip.